Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andrew Wijanarko. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi kuliah pada ekonomi kependudukan, yaitu migrasi. Migrasi pada dasarnya merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, hanya saja pada pembahasan berikutnya kita akan melihat bahwa salah satu jenis migrasi itu dia sifatnya ulang-alik atau komuter, ya, jadi tidak harus menetap. Nah, migrasi ini dapat meningkatkan jumlah penduduk ketika migrasi masuk itu lebih banyak daripada migrasi yang keluar. Untuk dimensi waktu, BPS membagi atau menekankan migran ini kalau dia sudah berpindah selama 6 bulan. Ya, artinya apakah dia akan bermaksud menetap selama 6 bulan di suatu tempat yang baru atau tidak. Ketika dia belum 6 bulan tetapi bermaksud menetap dalam jangka waktu 6 bulan, maka dia juga sudah disebut telah melakukan migran. Untuk migrasi antar negara ini disebut sebagai migrasi internasional, sedangkan untuk internal ini yang antar provinsi atau antar kota. Sensus penduduk tahun 1961, 71, dan 80 masih memandang provinsi sebagai batas antar wilayah untuk perpindahannya. Sedangkan untuk sensus penduduk tahun berikutnya, tahun 90, 2000, dan seterusnya, itu BPS sudah mulai menggunakan di level kabupaten kota. Nah, bentuk perpindahannya yang pertama adalah recurrent movement. Jadi ini yang pulang balik ya. Jadi misalkan ada seorang pekerja yang dia bekerja di Surabaya tetapi tinggal di Sidoarjo atau tinggal di Gresik, setiap pagi dia berangkat ke Surabaya kemudian pulang setelah sore atau malam setelah selesai bekerja dia pulang kembali ke daerah asalnya. Kemudian ada juga migrasi yang merupakan perpindahan tempat tidak permanen atau sementara. Misalkan pekerja musiman. Ini banyak terjadi ketika petani yang mengolah sawah dengan sistem tada hujan ketika musim kemarau mereka tidak bisa menanam, kemudian mereka melakukan migrasi, ya, migrasi ke kota. Mereka masuk ke sektor jasa konstruksi, dia bekerja di situ sebagai bisa bisa menjadi kuli bangunan atau bekerja di situ. Nah, ketika mereka bekerja pada sektor jasa konstruksi itulah mereka telah melakukan migrasi. Tetapi ketika nanti sudah musim penghujan, mereka akan kembali ke daerah asalnya. Kemudian ada disebut sebagai non-recurrent movement. Ini adalah jenis migrasi yang dia tujuannya itu menetap ya, sehingga dia tidak akan kembali ke tempat semula. Ini biasanya banyak terjadi pada eh, apa ya masyarakat yang melakukan transmigrasi karena mereka sudah berniat berpindah tempat, maka tidak banyak yang kembali ke tempat asalnya. Migrasi sirkular atau musiman ini pada waktu-waktu tertentu saja ya. Jadi dia tidak terus-menerus ya. Ini seperti yang contoh saya tadi yang petani itu. Petani ketika musim kemarau ya buruh tani khususnya musim kemarau kemudian mereka berpindah. Migrasi ulang-alik ini komuter ya, untuk yang bekerja. Jadi pagi dia berangkat, kemudian sore atau malam dia kembali ke kota asalnya. Nah, ini menyebabkan jumlah penduduk di kota tujuan itu dia menjadi banyak ketika hari kerja saja. Definisi migrasi untuk migrasi masuk ini adalah orang yang masuk ke dalam suatu area tujuan ya, area of destination. Sedang untuk migrasi keluar ini adalah orang yang keluar dari suatu daerah asal atau area of origin. Migrasi neto itu adalah selisih. Ya, selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Dia bisa positif. Positif bermakna bahwa jumlah migrasi masuk itu lebih banyak daripada migrasi keluar sehingga ini menyebabkan jumlah penduduk bertambah. Sedangkan untuk
negatif ya, migrasi neto negatif ini adalah jumlah migrasi keluar itu lebih banyak daripada migrasi masuk sehingga jumlah penduduk di wilayah tersebut berkurang. Migrasi bruto ini adalah penjumlahan ya antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi recent ini adalah migrasi yang melewati batas provinsi sebelum masa pencacahan. Kalau pada saat periode pencacahan data ya, sensus dan sebagainya. Sedangkan migrasi total adalah migrasi antar provinsi itu tanpa memperhatikan kapan perpindahannya. Jadi tidak dilihat apakah sebelum atau sesudah penjajahan. Migrasi internasional itu adalah perpindahan antar satu negara ke negara yang lain, ada imigrasi dan emigrasi. Nah, ini adalah data net migrasi. Kita bisa melihat dari area-area di Amerika, ya, kemudian di kawasan ini kawasan Rusia, kemudian di situ ada, nah kita lihat, ini adalah kawasan Amerika, kemudian Rusia, ini adalah Australia. Bagaimana di beberapa kawasan tersebut net migrasinya positif ya, net migrasinya positif. Ini menunjukkan bahwa jumlah migrasi masuk itu lebih banyak daripada migrasi keluar. Ya, ini adalah data net migrasi tahun 2012. Ya, tampak ya di Amerika Serikat ini jumlahnya paling banyak. Dari data ini dia ada sekitar 5 juta penduduk yang masuk ke Amerika ya, 5 juta lebih ya, karena ini adalah net migrasi. Jadi jumlah migrasi yang masuk itu lebih banyak, sebanyak 5 juta penduduk dibandingkan yang keluar. Sementara Indonesia sendiri ada di sini itu sekitar 700.000 net migrasinya. Nah, tahun 2017 di Indonesia mengalami penurunan ya, jadi tidak 700.000, dia sedikit mengalami penurunan menjadi kisaran 400 sekian. Nah, sementara di Amerika masih merupakan negara tujuan migrasi dengan jumlah yang tinggi ya, masih tercatat sekitar 4,7 juta jiwa. Ya, diperkirakan bahwa umat manusia di dunia ini mereka berpindah mulai dari kawasan Afrika dari sini, kemudian dia tersebar ke seluruh dunia ya, hingga Indonesia ada di sini. Nah, ini Indonesia. Oke, berikutnya adalah angka migrasi parsial. Ini adalah sebuah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi spesifik. Ya, misal hanya penduduk Surabaya menuju Malang saja, penduduk Surabaya menuju Sidoarjo saja dan seterusnya. Ya, jadi bukan total penduduk yang keluar dari Surabaya. Nah, rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini, kita bisa melihat ini adalah arus ya migrasi yang keluar dari I ke J. Kemudian untuk PI-nya ini dia bisa penduduk di kota asal ataupun di kota tujuan. Urbanisasi adalah, ini satu definisi yang sering kita dengar. Biasanya kita mendengar bahwa urbanisasi itu adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tetapi sebenarnya definisi dari dari urbanisasi adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di kawasan perkotaan. Jadi bukan proses berpindahnya, tetapi adalah kondisi ketika jumlah penduduk yang tinggal di kota itu semakin banyak. Penyebabnya ada beberapa. Pertama,
secara internal bahwa pertambahan penduduk di kota itu semakin lama semakin meningkat. Ya, misal dengan adanya tingkat angka kelahiran yang tinggi, kemudian angka kematian yang rendah, maka tanpa adanya migrasi secara internal jumlah penduduk di kota itu pun akan meningkat. Kemudian yang kedua, nah ini baru perpindahan penduduk menuju kota. Yang ketiga, ini perluasan wilayah daerah perkotaan ya. Ini ada beberapa kasus ketika beberapa wilayah itu mengalami pemekaran. Nah, dari dari tiga penyebab ini, maka kita bisa melihat bahwa proses migrasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota itu hanya salah satu penyebab saja. Jadi bukan satu-satunya, tetapi hanya salah satu penyebab terjadinya urbanisasi. Nah, ini adalah data yang menunjukkan kawasan-kawasan yang jumlah penduduk kotanya cukup tinggi ya di kawasan Amerika, kemudian ini juga di Amerika, ini di Amerika Selatan, ini di kawasan Asia ya, Jepang, Cina, Indonesia sudah mulai bergeser. Ini adalah data urban population Hong Kong itu cukup tinggi sekali ya, 100% penduduknya tinggal di kawasan kota. Sementara di Indonesia tahun 2012 itu hampir separuh ya. Jadi hampir separuh penduduk Indonesia itu tinggal di kawasan kota, sedangkan separuh lainnya tinggal di kawasan desa. Nah, Bank Dunia melalui ECT itu melihat bahwa Indonesia itu lebih makmur karena produktivitas yang dihasilkan dari aglomerasi perkotaan. Ya. Kemudian adanya transformasi dari masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat yang lebih berbasis pada industri. Ya, ya meskipun proses transformasinya bukan sebuah heavy industry, tetapi biasanya masih industri-industri yang masih berbasis pada sektor pertanian. Peningkatan penduduk di kawasan kota ini ternyata memberikan tekanan ya, tekanan maksudnya kebutuhan atas infrastruktur, layanan dasar, kemudian lahan untuk tempat tinggal, bermodal lingkungan itu meningkat cukup tajam sehingga kalau pada proses peningkatan jumlah penduduk di kota ini tidak diimbangi dengan kecepatan penyediaan infrastruktur dan sebagainya, itu maka dikhawatirkan akan menjadi masalah, dia akan menjadi masalah sosial. Nah, ada beberapa poin yang dilakukan ya sesuai dengan rekomendasi dari Bank Dunia pada tahun 2019. Pertama, augment, yaitu memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, ya infrastruktur perkotaan untuk mengatasi masalah kepadatan, kesenjangan sosial di antar wilayah. Artinya perlu adanya penyediaan sarana fasilitas publik, ya pendidikan, kemudian kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat di perkotaan. Berikutnya connect, yaitu menghubungkan kawasan pedesaan itu ya perkotaan itu dihubungkan dengan kawasan-kawasan pedesaan di sekitarnya, kemudian menghubungkan dengan lapangan pekerjaan ya sehingga jumlah penduduk di kota yang semakin tinggi itu mereka memiliki akses terhadap pasar kerja. Berikutnya adalah target. Ya, secara sederhana target ini adalah untuk membuat sebuah sasaran ya. Siapa sih yang akan disasar atas program dari pemerintah tersebut agar mereka mendapatkan manfaat urbanisasi. Ya, secara sederhana ketika urbanisasi itu terjadi, maka permintaan barang, kebutuhan bahan pokok dan bahan pendukung yang lainnya itu akan meningkat. Nah, itu adalah sebuah peluang agar bisa meningkatkan atau bisa memutar roda ekonomi bagi para produsen. Ketika urbanisasi itu terjadi, ketika jumlah penduduk kota itu semakin tinggi, maka
permintaan bahan pokok itu akan semakin tinggi. Sehingga bagi kawasan pedesaan di sekitarnya yang memproduksi padi, beras itu dapat menjual kepada penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan. Berikutnya transmigrasi, ini adalah perpindahan penduduk dari satu daerah, kemudian dia menetap di daerah yang lain, ya, tetapi masih di dalam satu wilayah Indonesia. Ini diawali tahun 1905 di Lampung, ya. Jadi ketika jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia, di Indonesia sebenarnya sudah pernah dilakukan migrasi, ya, ketika zaman masih kolonialisme Belanda. Nah, jenis migrasi ada dua, transmigrasi umum dan transmigrasi spontan, ya. Tetapi yang banyak ini adalah transmigrasi umum, ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi migrasi. Pertama, faktor pendorong. Ya, faktor pendorong ini berasal di kawasan asal, jadi di daerah asalnya. Pertama, makin berkurangnya sumber kehidupan. Ya, misal ketika masuk musim kemarau, ada beberapa buruh tani yang mereka tidak bisa menanam, ya, sehingga mereka harus melakukan migrasi ke desa, ke kota, maaf. Berikutnya menyempitnya lapangan pekerjaan, ya. Ini biasanya faktor yang mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan karena di tempat asal sudah tidak ada. Berikutnya ada tekanan politik. Nah, ini kalau tekanan politik biasanya perang, ya, seperti yang kita ketahui saat ini sedang perang di kawasan Ukraina dengan Rusia, itu mendorong orang untuk melakukan migrasi, untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berikutnya adalah pendidikan. Ini biasanya bagi mahasiswa, ya, yang ingin menempuh pendidikan di kampus di luar kotanya, ya, mereka akan berpindah, mereka bermigrasi. Sedangkan pekerjaan ini biasanya kalau beberapa jenis pekerjaan mengharuskan melakukan migrasi, ya, seperti TNI, Polri, itu ketika mendapatkan perintah untuk pindah tempat dinas, ya, harus berangkat. Berikutnya bencana alam. Nah, ini juga bisa mendorong seseorang untuk berpindah, ya, seperti ketika tsunami Aceh atau tsunami di Palu, itu beberapa kawasan yang memang sudah tidak bisa ditinggali lagi, mereka mau tidak mau harus melakukan migrasi. Sedangkan untuk faktor penarik ini adalah faktor yang berada di daerah tujuan. Ya, jadi lokasi tujuan. Pertama, harapan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupan karena salah satu faktor utama untuk orang mau berpindah yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Faktor penarik kedua dari sisi pendidikan, yaitu ada satu tempat, satu kota yang memiliki banyak sekali fasilitas pendidikan. Kemudian keadaan lingkungan yang lebih menyenangkan, ya, iklim, perumahan, fasilitas publik. Ini biasanya orang kalau mau membeli rumah, dia akan mempertimbangkan lagi bagaimana lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya, aktivitas di kota besar yang variasinya jauh lebih banyak, ya, dibandingkan dengan di kawasan perdesaan. Teori Everett Lee tahun 1966 menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk migrasi itu ada beberapa. Pertama, faktor yang terdapat di daerah asal, ya. Ini dari faktor pendorong. Kemudian faktor di daerah tujuan, ini faktor penarik. Kemudian rintangannya. Nah, rintangannya ada yang faktor antaranya, kemudian faktor pribadi. Nah, kalau pribadi ini kan dari masing-masing orang yang akan melakukan migran tersebut. Nah, ini faktor penarik, ya. Ini ada faktor penarik yang logonya positif, ya. Faktor pendorong itu yang negatif dan ini adalah netral. Artinya bagi seorang migran, ya, calon migran itu dia akan memperhitungkan berbagai hal, ya, paket faktor penarik dan faktor pendorong. Kemudian ada penghalang antara apa itu? Misalkan kalau antar
perpindahan migrasi antar negara, maka kita bicara undang-undang imigrasinya yang ada di negara asal dan di negara tujuan. Berikutnya bisa jadi adalah biaya, karena setiap orang berpindah itu membutuhkan biaya. Ya, biaya pindah, apakah transportnya, kemudian barang-barangnya dan sebagainya, sehingga di tempat asal dan di tempat tujuan itu akan dipertimbangkan oleh seorang migran. Ya, bila mana ternyata di tempat tujuan itu lebih bagus kondisinya, maka dia akan berpindah. Contoh penghalang, ya, undang-undang migrasi atau biaya transportasi. Berikutnya teori dari Ravenstein. Dia menyatakan migrasi dan jarak. Ya, jika jarak semakin jauh, maka semakin sedikit yang akan pergi. Jadi akan semakin sedikit yang berpindah. Ya, Abbas Schwartz dalam risetnya menyatakan kalau jarak itu berpindah 2 kali lipat, maka tingkat migrasi akan turun 50%. Berikutnya migrasi bertahap. Ravenstein menyatakan bahwa kalau orang yang tinggal di kawasan dekat kota ini mereka berpindah ke kawasan kota, maka posisi yang kosong itu akan diisi oleh orang-orang yang tinggal di kawasan lebih terpencil. Jadi tidak ditinggalkan kosong, tetapi begitu para penduduk yang tinggal di kawasan dekat kota itu berpindah, maka posisi yang kosong itu akan langsung diisi oleh para migran yang berasal dari daerah terpencil. Berikutnya Ravenstein menyatakan bahwa setiap arus migrasi utama itu akan menimbulkan arus balik penggantinya. Berikutnya Ravenstein juga menyatakan bahwa penduduk perkotaan itu cenderung tidak bermigrasi dibandingkan dengan penduduk di desa. Ya, bisa jadi mereka karena kalau yang di desa mereka mencari kondisi yang lebih baik, sehingga potensi atau peluang probabilitas bermigrasi itu lebih besar terjadi pada penduduk desa. Perempuan lebih dominan dia melakukan migrasi pada jarak yang lebih pendek. Berikutnya teknologi dan migrasi ini ternyata berbanding lurus, ya. Jadi ketika dulu belum ditemukan kereta api, kemudian setelah ditemukan kereta api, maka orang probabilitas melakukan migrasi pun ternyata bisa lebih tinggi karena terutama migrasi jarak jauh, ya, karena sudah terdapat fasilitas sarana transportasi. Motif ekonomi yang dominan, ya, untuk memperbaiki kondisi agar kondisi keluarganya, kondisi ekonominya itu menjadi lebih baik. Sementara riset dari Nascotin dan Zimmer menyatakan bahwa kenaikan 10% dalam perbedaan upah di daerah asal dan di daerah tujuan itu akan meningkatkan kemungkinan migrasi itu sebanyak 7%. Sedangkan kenaikan 10% di lapangan kerja, maksudnya di daerah asalnya, itu akan menekan kemungkinan migrasi itu sebanyak 2%. Ya, artinya ada kondisi-kondisi di daerah asal dan di daerah tujuan yang dia berpengaruh terhadap probabilitas migrasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi ekonomi kependudukan dengan topik migrasi. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.